Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Mei tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini. Dan kita mulai bacaan hari Sabtu ini dengan satu kartu dari Rumi dan kita dapatkan Venus, Al-Uzassar of Venus. Buat teman-teman yang sudah mengikuti saya sejak lama, sudah biasa mendengarkan saya bercerita tentang maskulinitas dan femininitas yang tidak sama dengan laki-laki dan perempuan, karena yang satunya adalah energi, ya, maskulin feminin itu energi, sifat. Kalau laki-laki perempuan itu adalah fisik biologis kita yang membagi dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Di sini Al-Uzassar of Venus itu bicara tentang energi feminin yang sering disalahpahami dengan mengatakan dia lebih rendah daripada energi maskulin atau kurang diperhatikan dibandingkan energi maskulin, simply karena kita punya karakter sebagai makhluk yang punya survival needs, itu biasanya mengedepankan persaingan, kemenangan, kemudian logika kita mengajak kita untuk memberi angka, memberi urutan dari semua energi yang ada, sehingga seolah-olah femininitas itu adalah yang kedua. Dan dalam perjalanan sejarah kita juga betapa energi feminin itu bukan yang pertama. Jadi kayak misalnya kalau saya mencontohkan ya, yang namanya energi paling penting di sejarah umat manusia itu adalah perang, security, memastikan dalam keadaan aman, karena memang ancaman terhadap kita sebagai umat manusia itu begitu besar, sehingga itu yang ke depan. Dan itu memang dibutuhkan sebelum energi feminin memelihara, nurturing, kreasi, memanage itu bisa muncul, sehingga memang rasanya dia menjadi yang kedua. Dan insting untuk perang itu seperti dibawa terus sampai sekarang, karena memang kita begitu. Tapi dengan perubahan zaman, dengan pemahaman kita lebih tinggi tentang bagaimana kita mengelola dunia, mengelola keseharian, kita paham bahwa dua titik itu sebenarnya bukan sesuatu yang dipertentangkan, tetapi keduanya dibutuhkan di dalam semuanya. Sebagai bumi yang bulat, bundar, yang tidak ada salah satu lebih tajam dari yang lain, karena memang semua energi itu berada di dalam satu tempat sehingga membentuk bola. Seperti kalau kita niup balon itu kan tidak ada yang lebih tajam, walaupun dia ada bentuknya, tapi tetap cenderungnya adalah bulat, karena semua energi itu memberi tekanan yang sama untuk semua lapisan di muka bumi. Simply like that. Okay. Kita lihat saja. Kalau di sini memang kayaknya urutannya kebalik kan. Biasanya kita kan mulai dari cinta dulu, kita ada ketertarikan, kemudian berkembang terus sampai akhirnya kita sampai pada satu titik di mana kita sama-sama datang untuk saling memberi kesepakatan, kan? Tapi somehow hari ini kayak dibalik, kayak apa, perjodohan gitu. Jadi kamu nanti kalau gede akan jadi istrinya dia gitu, kayak zaman dulu lagi. Kenapa begitu ya? Kayak zaman dulu kan gitu, udah di betrothed, ditunangkan dari awal, dan bukan keputusannya dari yang bersangkutan. Kalau kita lihat dari kacamatanya orang sekarang itu kan melihat semua keputusan tuh harus dari orang tersebut. Nah ini enggak, keputusannya bukan dari dia, ini kayak udah soulmate, harus bareng dia somehow, walaupun belum ketemu, belum muncul cinta. Cinta itu akan tumbuh setelah bersama, setelah dipastikan bareng. I don't know why,
itu yang muncul. The sacred woman. There is a wild power and sacred divinity that must be respected by both women and men. Tapi di sini Venus dan satu lagi sacred woman, kayaknya memang ada energi feminin yang minta diperhatikan hari ini. Di belakang gambar perempuan ini ada banteng, ini seperti The Empress ya. Tapi sacred itu biasanya ada kaitannya dengan spiritualitas. Jelas di tangan kirinya dia memegang cinta, di belakang ada gunung. White buffalo calf woman is closely connected to the concept of divine feminine. Sama ya, berarti sama. Although it is more extreme than real life, her story does send an important message. Apa sih, saya juga nggak tahu. Anilites, a man who think he can simply embrace and claim her like a piece of property. Ya sama, ini jadi energi maskulin yang merasa lebih superior, which is nggak bisa begitu. The man who sense her divinity and wild power is spared the same fate because he can see that even though he holds his bow and arrow up to her in fear, he respects her power. Iya, energi feminin dengan mudah itu orang berpikir akan menguasainya. Jadi somehow ada energi yang ingin menguasai energi feminin ini ya, paling nggak 2 kali keluar itu aja sudah menunjukkan we need to, kita perlu untuk memperhatikan arahnya kemana. Oke. Kemudian practice. The best way to be good at skill is to practice until you get rid of it. Ini 3 gambar kan, ini memang unicorn ya. Jadi kalau magical unicorn emang kuda penggambarannya. Kalau kita lihat ini kayak hampir kembar, satunya practice, kemudian one step at a time. Jadi kita memang sedang menghimpun kekuatan. Grandparent, you have a special bond with grandparent that can never be broken. Grandparent itu kan ancestor, pendahulu kita. Iya, jadi kayaknya memang kembali lagi temanya adalah feminin yang mungkin mendapatkan serangan, tapi feminin itu juga perlu mengambil kekuatan, dan salah satu kekuatannya adalah dari ancestor kita, somehow like that. Tapi ini belum nyatu ya, belum nyatu informasinya. Kita teruskan saja, nanti kita cari lebih jauh lagi apa sih yang ingin disampaikan. Oke. Bulan ada di Libra itu memang 2 hal, jadi memang kita perlu keseimbangan. Kalau kita diingetin dari awal feminin, berarti kan feminin gak pernah bisa sendiri, dia selalu bareng sama maskulin. Bulan lalu ketika bulan ada di Libra tuh kayaknya kita nggak sengaja, pokoknya bacaannya itu keluar tentang feminin maskulin juga. Ini kayak muncul lagi bulan trine dengan matahari. Matahari baru masuk Gemini kapan sih? 21 iya 21 20 masih di Taurus, 21 sudah masuk Gemini tanggal 22. Ini kalau kita lihat gambarnya kakinya kan masih ada yang di Taurus, dan tapi lebih banyak di Gemini. Jadi titik tengahnya ada di Gemini di 1 derajat 20 menit. Sementara bulan pukul 12 ada di Libra di 2 derajat. Jadi trine-nya tuh pas pukul 12. Matahari masih berkonflik dengan Jupiter. Ini kan dalam minggu ini masih terjadi. Jadi kalau misalnya bulan dengan Jupiter quincunx trine-nya dengan matahari. What does that mean? Ya, hubungannya lebih erat dengan diri kita. Jadi gini, kalau memang ada konflik antara kita dengan pihak luar
atau kalau di antara kita dengan kita sendiri, sebenarnya konfliknya itu walaupun tampaknya setimbang sama beratnya, punya kemungkinan yang sama untuk dipilih, somehow hari ini kayaknya kita sudah bisa memilih mana yang kita cenderung untuk mengambil pilihan, dan itu adalah yang paling mendekatkan kita dengan diri kita sendiri, lebih memilih yang lebih alignment dengan diri kita dibandingkan yang ada tekanan dari luar, kira-kira seperti itu. Jadi kalau konfliknya itu kita timbang-timbang, ada hal yang sebenarnya nuansanya lebih ekspektasi orang lain, dan ada yang nuansanya lebih kita pingin menjadi diri kita apa adanya, dan saat ini kita condongnya ke diri kita sendiri. Tapi kan transit antara Jupiter dan matahari itu kan masih berlangsung ya, tanggal 23 masih 24, full moon juga masih ada 28. Iya, jadi kayaknya masih seminggu lagi ke depan, karena di sini kan gambarnya cuma sampai 5 derajat, tapi bisa energi bersamanya bisa lama. Dan besok itu tanggal 23 Mei itu kan 555 lagi ya, 555, 555. Jadi sekarang itu kayak building up energi untuk berani membela apa yang menjadi pilihan kita, walaupun kita sebenarnya masih dalam proses memilih. Iya, jadi kalau saya lihat ini berarti sebenarnya kita tuh udah ditentukan kamu harus begini, dan kita dulu juga nggak pernah nolak untuk ya kita harus begini. Tapi dengan berkembangnya waktu, kayaknya saya sudah punya preferensi yang berbeda. Ada hal lain yang saya inginkan, dan ini yang saat ini sedang digodok untuk besok mengatakan bahwa yang diberikan pada saya, cap yang diberikan pada saya dan kemarin saya menerima, barangkali harus ditilik ulang, something like that. Dan itu butuh tenaga yang kuat untuk sampai kita bisa bilang kayaknya saya nggak mau memilih yang itu untuk hidup saya. Mungkin sekarang kebiasaannya nggak begini, tapi ini sesuatu yang mungkin misi yang dibawa oleh leluhur dulu yang belum kesampaian, dan sekarang kayaknya tongkat estafetnya itu di kita, dan kita yang perlu mewujudkan apapun yang menjadi cita-cita ancestor kita sebelumnya itu turun ke kita. Wow, kira-kira seperti itu yang saya rasakan, dan itu adalah menguatkan kalau dulu ada energi feminin yang dikalahkan for some reason, mungkin cinta yang begitu besar, dan ini nggak laki perempuan ya, cinta yang begitu besar dikalahkan karena power, somehow masing-masing energi itu kayak turun sampai satu titik masalahnya sama, tapi sekarang kita bisa membuat perbedaan. Wow. Iya, ambil hanya jika resonate, dan ini nggak bisa dibuktikan juga. Iya, cinta yang nggak kesampaian, yang kita juga nggak mau karena cintanya tidak disampaikan. Sarannya Knight of Cup, tapi hasil akhirnya Knight of Wands. Jadi masih ada ketidakharmonian. Jadi mungkin kalau saya bicara tentang cinta besar yang pernah ada dan kemudian dihilangkan karena satu nilai yang dianggap itu tidak penting, karena dari tadi kita bicara tentang femininitas, maskulinitas, tentang ada yang dimenangkan di atas yang lain. Jadi yang dimenangkan bukan cinta itu. Mungkin sekarang belum ada kesepahaman karena memang masih cinta itu masih tidak dimungkinkan.
tapi somehow salah satu pihak di antara dua, karena kan Libra juga, dan Libra tuh bulannya ada di Libra, dia perlu keseimbangan. Mungkin ada yang harus dibayar, ada hutang karma yang belum terbayarkan pada saat ini. Sorry, saya ngomongnya makin kemana-mana. Was trying to understand. Time is totally irrelevant when it comes to healing. It's entirely possible to heal yourself instantaneously. Iya, jadi kayak ini correcting cerita masa lalu. Kalaupun ini cinta yang tidak akan pernah berhasil, yang muncul lagi di masa sekarang, atau satu hal yang kayak masih gemes, ini harus ada closure-nya. Kayaknya ini termasuk salah satu hari dimana nggak tahu gimana, tadinya yang kita selalu haunted ya, selalu dibayangi oleh cinta yang gagal terus, nggak tahu kenapa, nggak bisa dijelaskan, dengan orang yang berbeda ceritanya sama, orang yang berbeda ceritanya sama. Kalau relate pasti paham maksud saya, tapi kalau nggak relate lepaskan. Jadi kayak ada lingkaran seperti kejadian terus, adalah kita kayak punya hutang untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik saja, dan ini adalah waktunya untuk itu bisa diselesaikan dengan baik-baik saja, karma itu berhenti, sehingga kita bisa buka lembaran baru dalam percintaan, tidak mengulang lagi cerita kegagalan cinta di kemudian hari dengan cerita yang sama, dengan tokoh yang mirip-mirip perannya tapi mukanya beda. Seperti itu. Ambil hanya jika resonate. Ini yang saya dapat. Mudah-mudahan ini paling nggak buat hiburan, tapi kadang-kadang ini bisa jadi cerita drama or something or whatever. Tapi itu yang saya bisa baca sekarang. Ya mudah-mudahan menghibur, itu aja. Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.